Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Saswita dengan NIM 241080200083 ingin memaparkan materi mengenai fungsi nonlinear untuk melanjutkan materi yang sebelumnya. Penerapan fungsi nonlinear. 1. Fungsi utilitas. Fungsi utilitas menjelaskan besarnya utilitas atau kepuasan kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Pada umumnya, semakin banyak jumlah suatu barang dikonsumsi, semakin besar utilitas yang diperoleh. Kemudian, mencapai puncaknya atau titik jenuh pada jumlah konsumsi tertentu. Sesudah itu, justru menjadi berkurang atau bahkan negatif bila jumlah barang yang dikonsumsi terus-menerus bertambah. Utilitas total merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Persamaan utilitas total atau total utility dari mengkonsumsi suatu jenis barang berupa fungsi kuadratik parabolik dengan kurva berbentuk parabola terbuka ke bawah. Utilitas marginal atau marginal utility ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Penerapan fungsi utilitas. Utilitas total O sama dengan F kali Q. Utilitas marginal atau MU sama dengan U per AQ. Dapat kita lihat kurva sebagai berikut. Utilitas total mencapai puncaknya ketika utilitas marginal 0 dan berkurang ketika utilitas marginal negatif. 2. Fungsi produksi. Bentuk fungsi produksi total atau total produk yang nonlinear pada umumnya berupa sebuah persamaan kubik yang mempunyai titik belok dan sebuah titik puncak. Produk total merupakan fungsi dari jumlah masukan atau input faktor produksi yang digunakan. Dalam konsep produksi yang juga dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Produk rata-rata atau average produk ialah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan yang digunakan, merupakan hasil bagi produk total terhadap jumlah masukan. Sedangkan produk marginal atau marginal produk ialah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit masukan yang digunakan. Persamaan produksi. Q sama dengan FK LRT. Q merupakan output. Input faktor produksi. K sama dengan modal, L tenaga kerja, R kekayaan alam, dan T merupakan teknologi. Fungsi produksi satu faktor. Jika dalam suatu kegiatan produksi dianggap hanya terdapat satu masukan variabel, katakanlah X, sementara masukan-masukan lainnya merupakan masukan tetap, maka fungsi produksinya dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan Fx. Produk total sama dengan P sama dengan Fx. Produk rata-rata dan produk marginal dapat kita lihat sebagai berikut. Kurva fungsi produksi dapat kita lihat pada gambar tersebut. Secara grafik, kurva produk total P mencapai puncaknya tepat ketika kurva produk MP sama dengan 0. Sedangkan MP mencapai puncaknya tepat pada posisi titik belok kurva P. Di samping itu, kurva MP memotong kurva AP pada posisi maksimum AP. Yang ketiga, kurva transformasi produk. Kurva transformasi produk atau product transformation curve ialah kurva yang menunjukkan pilihan kombinasi jumlah produk dua macam barang dengan menggunakan masukan yang sama sejumlah tertentu. Kurva ini dikenal juga dengan sebutan kurva kemungkinan produksi atau product possibility curve. Kurva transformasi produk yang kuadratik dapat berupa potongan-potongan lingkaran, elips, hiperbola maupun potongan parabola. Kurva transformasi produk dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar di atas, X dan Y masing-masing melambangkan jumlah produk X dan jumlah produk Y. Karena kurva transformasi produk mencerminkan pilihan kombinasi produk,
maka penambahan jumlah produk yang satu akan mengurangi jumlah produk yang lain. Patut dicatat, kurva transformasi produk dapat pula berupa garis lurus berlereng negatif. 4. Model distribusi pendapatan Pareto. Menurut Vilfredo Pareto, jumlah penduduk dari suatu populasi A yang berpendapatan melebihi X adalah A per XB, di mana B merupakan suatu parameter atau besaran populasi tertentu, pada umumnya sekitar 1,5, kecuali ditentukan nilai B sama dengan 1,5. Model distribusi pendapatan versi Pareto ini mencerminkan sebuah hiperbola sama sisi untuk rentang 0 kurang dari N kurang dari A dan 0 kurang dari X kurang dari pendapatan maksimum dalam populasi. Karena model ini diterapkan secara universal, variabel pendapatan X dinyatakan dalam mata uang yang umum digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia, yakni dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, untuk diterapkan pada kasus Indonesia, pendapatan dalam rupiah harus dikonversikan dulu ke dalam satuan US. Kurva distribusi pendapatan Pareto dapat kita lihat sebagai berikut. Jumlah pendapatan melebihi X, N sama dengan A per XB. A merupakan populasi tetap, B parameter populasi, X batas pendapatan tertentu, N merupakan bagian dari populasi yang berpendapatan melebihi X. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.